on the south side of Chicago. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah badan yang bertanggung jawab dalam merancang, mengoordinasikan dan mengawasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten kota. Bapeda memastikan kebijakan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan lokal dan arah nasional. Tugas utamanya mencangkup penyusunan dokumen strategis seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjadi panduan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan harus dapat memberikan peranan sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di Jalan Pelamboyan nomor 1, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Visi Bapeda Provinsi NTB harus diarahkan pada upaya berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya daerah, di mana untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat luas. Oleh karena itu, Bapeda merumuskan visi untuk kurun 5 tahun ke depan, yaitu menjadi lembaga perencanaan yang handal. Adapun misi Bapeda untuk mewujudkan visi. Misi pertama, merumuskan arah kebijakan, perencanaan dan pembangunan daerah yang berbasis masyarakat, tata ruang dan teknologi informasi. Misi kedua, merumuskan arah kebijakan penelitian pengembangan daerah yang mampu mengembangkan potensi masyarakat lokal untuk tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal. Misi yang ketiga, menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, holistik, tematik, dan spasial. Misi keempat, mewujudkan integrasi dan keseimbangan pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang EPAPOL atau datananya disebut sebagai bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Bapeda Provinsi NTB. Jadi bidang ini dikenal juga sebagai bidang ataupun dapur dari Bapeda itu sendiri, yang dimana bidang EPAPOL ini memiliki tugas sasaran strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah agar sejalan dengan sesuai arahan dan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun tugas dan fungsi pokok dari bidang EPAPOL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, EPAPOL bertugas menyiapkan materi serta menyusun berbagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi NTB. Kemudian di bidang EPAPOL juga berperan dalam membantu memberikan dukungan serta arahan kepada perangkat daerah terkait agar kebijakan ataupun arah pembangunan sejalan dengan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ini juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dari program pembangunan, kemudian mengevaluasi hasilnya serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya di sini ada juga tugas lain dari EPAPOL yang dimana terkait dengan pembinaan teknis dan penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam tugas ini, bidang EPAPOL memberikan arahan serta pembinaan teknis kepada perangkat daerah agar proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berjalan sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, sama seperti bidang lainnya, bidang EPAPOL juga memiliki fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Demikian penjelasan dari bidang EPAPOL.
Saatnya kenalan dengan bidang ekonomi. Nah, tupoksi dari bidang ekonomi ini adalah pertama, penyusunan bahan atau materi dan penyusunan kebijakan strategis di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Yang kedua, penyusunan bahan, kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Yang ketiga, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Yang keempat, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dan yang kelima adalah pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia atau sering disebut dengan bidang P2M merupakan bidang yang menghubungkan antara perangkat daerah dengan Bapeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Adapun beberapa fungsi dari bidang P2M. Pertama, penyusunan bahan atau materi dan penyusunan kebijakan strategis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Kedua, penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Keempat, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Yang terakhir, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di bidang PPI, tugas di bidang infrastruktur dan kewilayahan mencakup penyusunan bahan serta perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan tugas, teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, dilakukan pembinaan teknis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Seluruh tugas ini dijalankan dalam rangka pengelolaan wilayah berkelanjutan sesuai dengan arahan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pimpinan di beberapa provinsi. Terima kasih. Saya Tribuana Tunggadewi STMSI. Jurusan saya planologi, teknik perencanaan wilayah dan kota. S2 saya yaitu Magister Lahan Kering. Saya bekerja di Bapeda Provinsi NTB sejak tahun 2022. Jadi sekarang sudah masuk tahun ketiga, tahun 2025. Saya sebagai koordinator data spasial, artinya mengurusi semua pemetaan data-data dari yang non spasial kami wujudkan dalam bentuk spasial. Kemudian saya berada di bawah bidang infrastruktur dan kewilayahan. Pesan dan kesan teman-teman yang ada di teman-teman Undrang jurusan sosiologi ya di Bapeda, mungkin sekarang sudah berjalan masuk ke 1 bulan ya. 1 bulan saya bermitra bersama mereka yang dalam satu timnya ada 4 orang atau 5 orang gitu ya. Tapi yang bekerja khusus dengan saya ada 2 orang kalau tidak salah. Kemudian kami berkolaborasi dalam mewujudkan data-data yang spasial maupun non spasial. Karena bidang saya menghandle 5 mitra, salah satunya adalah BPBD yaitu Badan Bencana. Jadi ada beberapa data yang kami sangat disupport dan dibantu oleh teman-teman tim yang sudah datang dari Undrang yang sosiologi. Memang judulnya adalah bencana, tetapi fokus juga sosiologi masyarakatnya. Bagaimanapun keterlibatan dan peran masyarakat dalam menanggulangi bencana di pemerintah provinsi kan pasti sangat dibutuhkan, sehingga peran-peran dan masukan serta teori-teori yang berarti atau ada hal-hal yang kami tidak update tetapi teman-teman yang PKL di sini itu mengupdate dan punya teori-teori baru
Jadi kami berkolaborasi untuk mampu menghasilkan analisis yang baik untuk rencana kedepannya, khususnya rencana perbaikan dalam mengeluarkan rekomendasi baik untuk penanggulangan bencana di Provinsi NTB. Kami menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan adik-adik mahasiswa, kemudian dari Sosiologi Unram yang telah melaksanakan praktek kerja lapang beberapa waktu terakhir ini di beberapa provinsi NTB. Kami memandang program ini sangat baik, tentu bukan hanya buat adik-adik mahasiswa, tapi juga buat Bapeda, karena bisa membantu melakukan beberapa analisis terkait dengan program, kebijakan yang inline dengan rencana pencapaian kinerja di pemerintah Provinsi NTB. Kami berharap program-program PKL seperti ini bisa terus berkelanjutan di masa mendatang dan menjadi program yang saling menguntungkan antara Universitas Mataram dan pemerintah Provinsi NTB. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.